Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda kepikiran soal orang-orang yang kerjanya di balik layar? Mereka yang kesetiaannya itu justru yang bikin hal-hal besar bisa terjadi. Nah, hari ini kita mau ngulik sebuah kisah inspiratif yang persis kayak gitu. Ceritanya mungkin jarang kedengeran, tapi dampaknya luar biasa. Kita akan bahas tema Setia Menyalakan Api lewat kisah Andrew G. Oke, kita mulai dari sini deh. Coba kita pikirin ya, kalau kita lihat ke belakang, entah itu di dunia musik, bisnis, atau bahkan gerakan-gerakan besar, sejarah itu kan cenderungnya menyorot nama-nama besar ya, para bintang utama yang ada di tengah panggung. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Siapa yang membangun panggungnya? Coba bayangin, di balik setiap penampilan yang spektakuler, pasti ada tim, ada arsitek, ada orang-orang yang kerja keras di belakang layar. Pertanyaan inilah yang membawa kita ke inti pembahasan kita hari ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, yuk kita coba kenalan sama seorang arsitek yang tak terlihat ini. Kita mundur sedikit ke Tiongkok di abad ke-20, di sebuah masa kebangunan rohani yang luar biasa. Di tengah gelombang besar inilah kita akan menemukan seorang tokoh kunci yang perannya sering banget luput dari perhatian. Dalam gerakan ini, ada dua sosok sentral. Di satu sisi, ada John Sung, seorang pengkhotbah bintang dengan karisma yang, wah, luar biasa. Namanya dikenal di mana-mana. Tapi di sebelahnya ada Andrew G, sang pengorganisir ahli, orang yang memastikan setiap detail berjalan dengan sempurna. Jadi siapa sih sebenarnya Andrew G ini? Dia tuh bukan cuma sekedar partner pelayanan loh. Dia itu bisa dibilang tulang punggungnya, baik secara logistik maupun spiritual, dari banyak sekali kebaktian kebangunan rohani besar pada masanya. Perannya benar-benar krusial. Biar lebih kebayang, perannya tuh kayak gini. G itu bukan cuma ngatur jadwal loh. Tapi dia juga seorang pengajar, seorang mentor, dan yang paling penting, dia adalah orang yang memastikan api kebangunan itu nggak padam setelah acaranya selesai, tapi justru terus menyebar kemana-mana. Terus, apa sih yang bikin orang seperti Gih mau melakukan semua itu? Jawabannya ada pada sebuah prinsip hidup yang kuat banget, yang jadi inti dari warisannya, yaitu memilih kesetiaan di atas ketenaran. Nah, ayat ini nih, ini kuncinya buat ngerti motivasi Givir. Poin utamanya itu bukan seberapa berbakat atau seberapa terkenal seseorang, tapi seberapa bisa dia dipercaya, seberapa setia dia sama tugasnya. Ini kayak dua dunia yang beda banget kan? Dunia tuh seringnya menghargai karisma yang spektakuler, yang dapat tepuk tangan meriah. Tapi prinsip yang dipegang Gihi justru sebaliknya. Dia dikenal karena dedikasi dan kesetiaannya. Itulah yang menurutnya benar-benar bernilai. Dan cerita Gihi ini, ujung-ujungnya ngajak kita buat ngaca sih. Sebuah pertanyaan buat kita semua. Kita ini melayani demi pujian manusia atau karena kesetiaan pada sebuah panggilan yang lebih tinggi? Apa ya yang sebenarnya jadi motivasi kita? Nah, prinsip setia ini kelihatan banget dari cara Gih bekerja. Buat dia ini bukan pertunjukan solo, ini tuh kerja tim. Dia paham banget kalau pencapaian besar itu jarang sekali hasil kerja satu orang doang. Saya suka banget metafora ini. Coba bayangin api unggun yang besar dan hangat. Itu kan nyalanya bukan karena satu batang kayu raksasa, ya kan? Tapi karena ratusan batang kayu kecil yang masing-masing ngasih panasnya. Nah, begitu pula dalam sebuah gerakan besar. Jadi, secara praktis, inilah peran Giah dalam menjaga api itu tetap menyala. Dia kerja di setiap tahap, persiapan sebelum acara besar, manajemen selama acara berlangsung, dan yang paling krusial, pembinaan setelah semua orang pulang. Dia memastikan dampaknya itu bertahan lama. Dan metafora tadi menghadapkan kita pada sebuah tantangan. Di dunia yang terobsesi dengan pengakuan ini, apakah kita siap melayani tanpa harus disebut namanya? Bersediakah kita jadi bagian pendukung yang krusial, bahkan kalau itu artinya orang lain yang dapat sorotan? Kesetiaan ini juga bukan cuma soal acara hari ini, tapi juga tentang hari esok. Visi Gihi itu jauh melampaui satu KKR. Fokus utamanya adalah membangun sesuatu yang bisa bertahan lama. Ini tentang meneruskan api rohani itu ke generasi berikutnya. Coba deh, lihat prioritasnya. Dia nggak cuma fokus pada KKR berikutnya. Pikirannya jauh ke depan. Siapa yang akan melanjutkan pekerjaan ini? Dia menginvestasikan waktunya untuk memuridkan dan melatih generasi berikutnya. Memastikan gerakan ini punya kaki untuk berjalan sendiri. Ini pemahaman yang dalam banget. Sebuah acara bisa membangkitkan emosi, tapi itu kan cuma sementara. Kebangunan sejati menurut pemahaman Gih adalah ketika hidup seseorang benar-benar berubah, dan perubahan itu menginspirasi orang lain. Ini tentang efek domino yang terus berlanjut. Akhirnya, semua ini membawa kita pada pertanyaan puncaknya. Apa sih ukuran sukses yang sejati? Nah, disinilah kita menemukan inti dari pelajaran hidup Andrew G.
Nah, ini dia poin krusialnya. Memahami hal ini itu bisa membebaskan kita dari banyak banget beban. Beban untuk membanding-bandingkan diri, beban iri hati, dan bahkan kelelahan karena merasa semua hasil itu tergantung pada kita. Tugas kita cuma satu, lakukan bagian kita dengan setia. Pada akhirnya, ini soal pertanyaan apa yang kita ajukan ke diri kita sendiri. Dunia mungkin bertanya, seberapa terkenal kamu? Berapa banyak pengikutmu? Tapi pelajaran dari kisah Andrew Gih menantang kita dengan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Seberapa setia kamu? Kita tutup dengan kutipan yang sangat kuat ini. Pada akhirnya, pengakuan yang paling penting itu bukan dari dunia, melainkan pengakuan yang didasarkan pada kesetiaan. Kisah Andrew Gide adalah pengingat abadi bahwa warisan sejati itu dibangun bukan di atas panggung ketenaran, tetapi di atas fondasi kesetiaan yang seringkali tidak terlihat.